Halo semuanya, Om Swastiastu, Namun Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Migrasi, nama Raziko Pantaputra, NRT 2018-1555-1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintah terkait influencer. Check it out. Apa sih kebijakan publik itu? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang poin-poinnya, ada lebih baiknya kita lebih mengenal dan lebih paham definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik adalah suatu kebijakan pemerintah yang mampu mempengaruhi siklus hidup dari masyarakat suatu negara atau negara bagian dan masuk dalam ruang lingkup atau kategori secara umum. Dan berikut beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, vaksinisasi COVID-19. Yang kedua, Trip of Wonder. Dan yang ketiga, literasi digital. Dan sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Siap-siap influencer dan selebriti yang memiliki banyak penggemar bakal dapat jatah vaksin COVID-19 duluan. Pelibatan tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat hingga selebritis untuk bisa melakukan kampanye ini sejak sebelum program vaksinasi dimulai. Pemerintah memanfaatkan influencer untuk memengaruhi opini publik atas kebijakan yang kontroversial. Salah satunya ada anggaran 72 miliar rupiah untuk influencer. Namun Wisutama mengaku belum mengetahui berapa besar dari 72 miliar rupiah itu yang akan dialokasikan untuk influencer. Makanya ke depan akan lebih besar lagi, tapi namanya tidak kita sebut influencer biar gak ribut. Memang untuk digital literacy. Oke, sudah melihat semua cuplikan video tersebut kan? Sekarang kita sampai ke sesi penjelasan poin-poin yang ada tadi. Kebijakan pemerintahan memanfaatkan influencer telah memicu kontroversi publik menyangkut aspek transparansi. Indonesian Corruption Watch atau ICW menemukan bahwa pemerintah telah menghabiskan setidaknya 90,4 miliar rupiah untuk melibatkan para influencer dalam mempromosikan program dan kebijakan publik. Transparansi menjadi polemik lantaran erat dengan penggunaan uang masyarakat. Terlepas dari keributan tersebut, para influencer media sosial saat ini memiliki peranan krusial karena eksistensinya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada kekuatan pengikut mereka yang lazim disebut follower atau subscriber. Suka atau tidak, influencer ini sepatutnya tak perlu dicurigai. Keunggulan mereka tidak semata-mata dikarenakan jumlah pengikut atau pelanggan yang mereka miliki, tapi juga terletak pada ciri khas yang ada pada mereka. Memiliki audiens dan pengikut setia, influencer dapat menciptakan keterlibatan otentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan influencer. Yang pertama ada vaksinisasi COVID-19. Pemerintah telah memulai program vaksinisasi COVID-19. Sejumlah artis dan influencer seperti Raffi Ahmad, Dr. Tita, dan yang lainnya juga turut menerima suntikan vaksin. Keterlibatan artis dan influencer ini diharapkan bisa memberikan pengaruh dan pesan positif pada masyarakat untuk tidak ragu vaksinisasi lantaran vaksin COVID-19 aman dan sudah teruji klinis. Dan yang kedua ada Trip of Wonder. Kementerian Pariwisata mengundang influencer seperti Anya Geraldine, Aukarin, dan yang lainnya untuk merasakan langsung pengalaman berwisata di Indonesia, terutama berwisata di 5 destinasi Indonesia Wonders, yaitu Natural, Cultural, Sensory, Modern, and Adventure Wonders. Kementerian Pariwisata berharap kampanye dengan hashtag Wonderful Indonesia ini dapat memperkenalkan dan menginspirasi turis mancanegara untuk datang ke Indonesia. Lalu, yang terakhir ada kampanye literasi digital. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo menggait beberapa influencer seperti Denis Adiswara, Josie Project Pop, Marcella Zalianti, dan Anji untuk berpartisipasi meramaikan kampanye ini. Pendekatan dalam meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat juga terlihat pada gerakan Si Berkreasi yang didukung Kementerian Kominfo. Dan selesai sudah penjelasan yang saya sampaikan terkait beberapa poin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan influencer. Semoga informasi yang saya sampaikan untuk kalian dapat berguna dan memperluas wawasan kalian
tentang salah satu contoh kebijakan pemerintah atau kebijakan publik itu sendiri. Sekian, terima kasih. See you there.